Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya, sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir menemani pendengar setia semua di program acara Morning News. Saya Afra Degira selama 10 menit ke depan akan menemani pendengar setia dengan informasi-informasi terkini. Stay tune terus ya di frekuensi 103,8 Pemuda Sarjana FM. Sebagai lagu pembuka di kebersamaan kita pagi hari ini, saya akan putarkan lagu cover dari Hadidia yang berjudul Sofia. I think we could do it if we tried. If all let us say you're mine, Sophia, and all that you and I shouldn't feel like a crime. I think we could do it if we tried. If all let us say you're mine, Sophia, and all that you and I shouldn't feel. Baiklah, siaran kali ini saya akan membahas mengenai kecelakaan tol Pekanbaru Dumai. Sejak beroperasinya jalan tol Pekanbaru Dumai atau yang biasa disingkat Permai pada tanggal 26 September lalu atau 4 bulan pekan berjalan, beragam insiden kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi. Beragam faktor mulai dari human error sampai kelayakan kendaraan jadi penyebabnya. Pihak operasi dan pemeliharaan jalan tol atau yang disingkat OPJT Permai mencatat sudah 9 kali terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan hambatan itu. Mulai dari kecelakaan berat hingga kecelakaan ringan. Kecelakaan pertama kali terjadi 3 hari setelah tol tersebut diresmikan Presiden secara virtual. Belum sepekan jalan tol Pekanbaru Dumai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, namun kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut telah terjadi. Peristiwa itu tepatnya terjadi pada tanggal 28 September 2020 malam. Video kecelakaan lalu lintas tersebut pun sempat viral di media sosial. Menurut keterangan polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan, kecelakaan tersebut terjadi di kilometer 59. Mobil Pajero Sport berwarna putih dengan plat BM 1636DJ itu tampak ringsek bagian muka kanan. Beruntung dalam kecelakaan yang membawa satu keluarga itu tidak ada korban jiwa. Polisi dan tim OPJT Permai cek lokasi pelemparan batu Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Brigadi Suparjan melalui Kasat PJR AKBP. Peristiwa itu laka lantas perdana semenjak jalan tol diresmikan untuk beroperasi. Terkait peristiwa ini, Irma Dison pun mengimbau agar pengendara lebih berhati-hati. Kemudian kecelakaan lalu lintas yang kedua terjadi lagi pada Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Sebuah kecelakaan terjadi di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, tepatnya di kilometer 75 sekitar pukul 10 waktu bagian Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2020. Indrayana mengatakan pihaknya masih mencari informasi mengenai kronologis kejadian. Menurutnya, informasi nabrak dari belakang melibatkan 2 mobil saja. Sebelumnya juga terjadi kecelakaan tunggal 3 hari setelah jalan tol Permai dioperasikan. Kecelakaan tersebut terjadi di kilometer 58. Mobil Pajero putih mengalami pecah ban dan menabrak pembatas tol. Kecelakaan yang ketiga terjadi di jalan tol Pekanbaru Dumai antara truk dan minibus. 2 penumpang minibus meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di kilometer 27 sampai 600 Kandis, Siak, Riau, Kamis pada tanggal 15 Oktober 2020 pagi.
Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Mobilio dan truk tronton. Dua orang yang meninggal ialah Nasrul Wirawan berusia 36 tahun dan Kapra yang berusia 26 tahun. Kapra meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros di Pekanbaru. Selain itu, dua penumpang minibus lainnya mengalami luka-luka. Kondisi mobil tersebut remuk. Sunarto mengatakan kecelakaan ini terjadi saat Mobilio melaju dengan kecepatan tinggi, datang dari arah Pekanbaru menuju Duri. Mobil tersebut menabrak bagian belakang truk tronton yang ada di depannya. Kemudian, lagi dan lagi, pada Sabtu 17 Oktober 2020, satu unit truk mengangkut batu mengalami kecelakaan tunggal. Truk Fuso yang mengalami kecelakaan tunggal ini bermuatan batu split. Dan diduga kecelakaan terjadi karena faktor supir mengantuk dan kelelahan. Hal tersebut diakui manajer Tol Permai, Indrayana, melalui Kepala Bidang Operasi Tol Permai. Andri mengatakan peristiwa ini masih diinvestigasi petugas kepolisian untuk mengetahui kronologis kejadiannya. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Tol Pekanbaru Dumai, Riau pada hari pertama pemberlakuan tarif di Tol Trans Sumatera itu pada Selasa 10 November 2020. Kecelakaan itu diduga akibat supir mobil mengantuk. Kecelakaan tunggal terjadi ketika mobil minibus jenis Innova di kilometer 76 jalur Ambon, Kecamatan Pinggir pada pukul 8:30 waktu bagian Indonesia Barat. Mobil Innova tersebut menuju Duri dan diduga karena supir mengantuk sehingga kendaraan hilang kendali dan langsung menabrak pembatas jalan yang berada di tengah jalan tol. Akibatnya mobil terguling dan menabrak pembatas jalan. Indrayana mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Ia kembali mengimbau bagi pengendara di Tol Pekanbaru Dumai untuk tetap waspada dalam berkendara. Pengemudi harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada dan memenuhi aturan kecepatan tetap berada di 60-80 km per jamnya. Kecelakaan kembali lagi terjadi di Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Kecelakaan itu melibatkan sebuah minibus Toyota Innova dan truk Fuso. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang tewas setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru. Manajer Tol Permai PT Hutama Karya, Indrayana menjelaskan bahwa kecelakaan antara Toyota Innova dan truk Fuso terjadi di kilometer 55 dari Dumai menuju Pekanbaru pada Rabu 2 Desember 2020 dini hari sekitar pukul 00:31 waktu bagian Indonesia Barat. Kerasnya tabrakan yang terjadi menyebabkan bagian depan mobil Innova hancur dan kaca pecah. Kecelakaan pertama kali diketahui dari hasil patroli tim yang aktif melakukan pemantauan jalan tol Permai sepanjang 131 km. Kecelakaan tunggal terjadi ketika mobil minibus jenis Innova di kilometer 76 jalur Ambon, Kecamatan Pinggir pada pukul 8:30 waktu bagian Indonesia Barat. Sementara itu, jenis insiden kecelakaan ringan lainnya juga kerap kali terjadi, mulai dari ban pecah hingga pengendara yang kebablasan menabrak pintu tol baru-baru ini. Nggak kerasa ya, ternyata udah 10 menit berlalu nih saya menemani pendengar setia semua dan waktunya sudah habis. So, terima kasih buat pendengar setia yang sudah stay tune selama 10 menit ini ya. Lagu dari Three Souls yang berjudul Cinta Keadaan menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita pagi hari ini. Oke, saya yang bertugas pamit undur diri dari Studio Pemuda Sarjana 103,8 FM dan saya yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemuda Sarjana FM and see you next time. Bye. Tapi mengapa baru kini kau bisa kurai saat keadaan sulit?
Sekuat hati menjagamu tetap ada di sisi. Tak sampai hati melepasmu pergi. Rasa cinta yang sangat besar di hati.